Arsenal akan melanjutkan kampanye mereka melawan kejahatan dengan pisau dan kekerasan remaja di London Utara, dengan mengenakan seragam serba putih yang telah diubah untuk pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Manchester United. Tim wanita The Gunners juga tidak akan memakai seragam merah khas klub untuk pertandingan putaran keempat Piala FA melawan Bristol City, yang juga akan berlangsung pada hari Minggu. Ini adalah untuk menandai tahun keempat kampanye No More Red mereka dengan Adidas, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2022, untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh klub untuk menjaga keamanan kaum muda di daerah setempat. Bintang-bintang The Gunners, Declan Rice, Miles Lewis Kelly dan Alessia Russo membahas kampanye tersebut dalam 3 film pendek dengan 3 pemimpin masyarakat yang menginspirasi perubahan di London Utara. Klub merilis gambar seragam yang akan dikenakan akhir pekan ini yang memperlihatkan pakaian mereka tanpa warna merah khasnya untuk menarik perhatian pada inisiatif tersebut. Seragam tersebut tidak akan tersedia untuk dibeli. Sebagai gantinya seragam akan diberikan kepada individu yang menurut klub membuat perbedaan positif dalam masyarakat. Keluarnya Marcus Rashford dari Manchester United tampaknya sudah tak terelakkan dan bisa saja terjadi selama bursa transfer Januari. Setelah 2 dekade bersama klub masa kecilnya, perpisahan yang emosional akan terjadi saat penyerang Inggris itu akhirnya meninggalkan United. Mantan Golden Boy sepak bola Inggris itu telah menunjukkan minat yang besar untuk mengenakan kaos merah dan hitam Milan setelah ia terkesan dengan proyek olahraga yang dipersembahkan oleh sahabatnya sekaligus legenda Milan, Zlatan Ibrahimovic. Dwayne Maynard, saudara sekaligus agen Rashford, telah memberi lampu hijau kepada Milan untuk melanjutkan negosiasi. Perkembangan ini menyusul kunjungan baru-baru ini ke Milan, yang berfungsi untuk meletakkan dasar bagi diskusi yang lebih konkret. Setelah Manchester United awalnya mengusulkan peluang pasar ini kepada raksasa Italia tersebut. Ketertarikan Milan pada Rashford berasal dari keserbabisaannya, karena ia dapat bermain sebagai pemain sayap dan penyerang tengah, kualitas yang sangat dihargai oleh pelatih baru Sergio Conceição. Rossoneri siap menanggung setengah dari gaji Rashford sebesar 7 juta euro untuk sisa musim ini. Klub optimistis bahwa pemain internasional Inggris itu mungkin bersedia memberikan sejumlah konsesi finansial untuk memfasilitasi kepindahan tersebut. Namun, Milan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan Rashford. Maynard telah memperingatkan Milan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran dari 6 atau 7 klub lain sebelum membuat keputusan akhir. Juventus telah melakukan kontak langsung, sementara Borussia Dortmund telah mengajukan proposal konkret. Rashford, yang kemungkinan besar tidak akan bertahan di Inggris, berharap dapat menyelesaikan situasinya dalam waktu seminggu. Manajemen klub, yang dipimpin oleh Zlatan Ibrahimovic, tetap yakin akan kemampuan mereka untuk berhasil menyelesaikan transfer mantan rekannya di Manchester United itu. Manchester United berharap bisa mendatangkan pemain yang dibutuhkan Ruben Amorim di bursa transfer Januari. Meskipun ada laporan yang saling bertentangan tentang apa yang bisa dilakukan. Jelas bahwa Amorim akan membutuhkan bala bantuan lebih lanjut di bursa transfer mendatang, dengan rumor yang sudah beredar tentang kemungkinan perekrutan bulan ini. Namun, Amorim telah mengakui bahwa klub perlu menjual untuk membeli, dan banyak pihak di luar klub mempertanyakan seberapa dekat The Reds dengan titik puncak aturan laba dan keberlanjutan Liga Primer. Aturan laba dan keberlanjutan alias PSR telah menyebabkan dampak besar bagi berbagai klub, termasuk Everton dan Nottingham Forest. Situasi keuangan United sedang buruk setelah pengeluaran yang salah arah dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bawah Erik ten Hag, yang menghabiskan lebih dari 600 juta pound di bursa transfer selama masa jabatannya. Kini, muncul klaim bahwa United berada di ujung tanduk dengan PSR,
dan hal itu menyebabkan rumor miring tentang pemain bintang seperti Kobbie Mainoo yang dijual. Jurnalis kredibel David Ornstein mengklaim bahwa meskipun situasi keuangan United jauh dari ideal, mereka akan baik-baik saja dalam hal PSR bulan ini. Pakar transfer itu juga menyatakan bahwa MU masih memiliki ruang untuk melakukan sesuatu bulan ini di bursa. Ornstein jelas membantah apa yang telah dilaporkan di tempat lain. Menurutnya, seumber klub telah menjelaskan situasi keuangan mereka. Itu tidak bagus. Jelas, klub harus bekerja keras. Namun, ada sedikit peluang untuk melakukan sesuatu di bursa transfer Januari. Pemain yang direkrut pada bulan Januari sulit didapatkan setiap tahun, dan seringkali tim akan mencoba memberi harga yang terlalu tinggi kepada pemain mereka saat didekati. United tidak boleh tertipu oleh trik apapun kali ini. Mantan asisten manajer Erik ten Hag di Manchester United, Rene Hake, dilaporkan telah setuju secara lisan untuk bergabung dengan West Bromwich Albion sebagai manajer. Pria Belanda itu sebelumnya memiliki pengalaman manajerial di Belanda, terakhir di Utrecht dan Go Ahead Eagles. Hake meninggalkan perannya di klub Belanda tersebut musim panas lalu, karena ia ditawari kesempatan untuk menjadi asisten manajer di United, sebagai bagian dari perombakan staf pelatih Erik ten Hag. Pekerjaan itu pasti akan menggiurkan, karena West Brom berada di urutan ke-6 dalam klasemen Championship, dan bersaing ketat untuk mendapatkan tempat playoff guna mengamankan sepak bola Liga Primer di akhir musim. Hake juga akan mengambil alih tim yang sulit dikalahkan. WBA secara mengesankan hanya kalah 4 kali dari 26 pertandingan liga mereka sepanjang musim. Jika Rashford pindah, maka ada slot kosong untuk skuad dan tagihan gaji. Manchester United tengah merencanakan langkah untuk mendatangkan pengganti Ashi. Prioritasnya adalah striker pinjaman, namun pemain sayap Brentford, Bryan Mbeumo, jadi favorit Ruben Amorim, demikian klaim Daily Star. Bos United disebut-sebut sebagai pengagum berat pemain depan Kamerun itu, dan yakin ia akan cocok dengan rencana jangka panjangnya. Tawaran sebesar 40 juta pound untuk Mbeumo akan dilancarkan di musim panas. Amorim menghargai keserbabisaan Mbeumo. Pemain andalan Kamerun itu dapat bermain di berbagai peran di lini depan dan sangat memukau etos kerjanya. Bos Brentford Thomas Frank menepis kemungkinan Mbeumo hengkang pada bulan Januari. Man United bisa mengamankan kedatangan pemain sayap yang luar biasa jika sukses menjual sejumlah pemain dulu. Mbeumo dilaporkan akan merasa sulit untuk menolak kepindahan ke United, terutama karena Setan Merah dapat melipat gandakan gajinya menjadi 150.000 pound seminggu. Mbeumo tampil impresif musim ini untuk Brentford, mencetak 13 gol dan memberikan 3 assist dalam 20 penampilan di Liga Primer. Pemain berusia 25 tahun itu menempati posisi ketiga bersama dalam hal jumlah gol yang dicetak di Liga Utama musim ini, sejajar dengan Cole Palmer dan Alexander Isak, dan hanya kalah dari Mohamed Salah dan Erling Haaland. Selain Mbeumo, pemain Wolverhampton Matheus Cunha adalah kandidat lain pengganti Rashi. Amorim menginginkan Randal Kolo Muani sebagai solusi 6 bulan ke depan. Sayangnya, pemain Prancis lebih condong ke Juventus atau Tottenham, yang menawarkan peluang bermain lebih banyak.